Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kebaikan kenikmatan dari Allah yang bermacam-macam, baik kebaikan agama dan juga adalah kebaikan dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, kata Allah, sungguh aku akan benar-benar menambahnya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, sungguh azabku sangatlah pedih. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ancamannya ketika kufur nikmat, maka Allah ancam dengan siksaan. Dan juga nikmat-nikmat agama, sangat banyak Allah masih memberikan kepada kita, ya, nikmat keimanan, nikmat keislaman, ya. Kemudian juga salat berjamaah dimudahkan dalam hal-hal ibadah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan hidup beliau, yang senantiasa mempelajari mengamalkan ajaran beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di pagi ini insyaallah kita akan memulai babus shalah atau kitabus shalah, yaitu tentang salat. Nah, sebelum kita membaca kitab yang ada di depan kita, yaitu Fiqh Muyassar, maka sebagai muqaddimah atau pendahuluan, kita akan menjelaskan tentang sejarah salat, ya, tentang sejarah salat. Maka para nabi juga disyariatkan, para nabi terdahulu juga disyariatkan untuk mendirikan salat. Maka ini menunjukkan salah satu begitu pentingnya, begitu agungnya, mulianya ibadah salat. Kenapa? Karena bukan cuma Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan, namun juga diwajibkan kepada umat-umat dan juga para nabi mereka. Nah, sebelum turunnya perintah salat kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan salat kepada para nabi dan para rasul. Nah, adapun mengenai tata caranya, waktunya, maka tidak disebutkan secara rinci, ya, berbeda dengan ibadah salat kita. Disebutkan secara rinci ada 5 waktu, ya, ada salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Nah, di antara dalil bahwasanya para nabi terdahulu juga diperintahkan untuk mendirikan salat adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang salatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail di lembah yang tidak ada orang sama sekali, itu di sekitar Ka'bah atau Baitullah. Di dalam munajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika meninggalkan keturunannya yaitu Nabi Ismail dan juga bersama ibunya,
Maka Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 37. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim dalam munajatnya, wahai Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya meninggalkan Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil agar dia tinggal bersama ibunya tentunya di sekitar Baitullah, yang mana pada saat itu tandus, tidak ada tanam-tanaman. Ketika Nabi Ibrahim menitipkan atau meninggalkan di antara keturunannya yaitu Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim juga mengatakan, ya Tuhan kami, yang demikian tersebut agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka yang tinggal di sekitar kota atau di sekitar Baitullah tadi. Dan berilah rizki kepada mereka yang keturunan Nabi Ibrahim yang berada di sekitar Baitullah tadi dari buah-buahan supaya mereka bersyukur kepadamu. Nah, jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ya meninggalkan atau menempatkan sebagian dari keturunannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tidak semuanya yang berada di Baitullah, sekitar Baitullah. Karena Nabi Ishak alaihissalam juga di antara keturunan Nabi Ibrahim, namun beliau tinggal di Syam. Berbeda dengan Nabi Ismail yang mana beliau tinggal di kota Makkah yaitu di sekitar Baitullah. Nah, untuk apa Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Nabi Ismail di sekitar Baitullah, yaitu agar mereka mendirikan salat. Agar mereka mendirikan salat. Nabi Ibrahim dalam munajatnya menunjukkan salat. Dan tidaklah suatu amalan dalam ayat ini yang Nabi Ibrahim sebutkan selain salat. Itu menunjukkan apa? Pentingnya ibadah salat, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang ketinggalan. Nah, di dalam munajatnya juga tatkala Nabi Ibrahim menempatkan Nabi Ismail di sekeliling Baitullah ya. Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah agar diberikan rizki kepada keturunannya yang tinggal di Mekah atau Baitullah, yaitu diberikan rizki berupa buah-buahan. Maka jangan heran ya bahwa di kota Mekah itu senantiasa buah kurmanya selalu ada, ya, selalu ada. Ini termasuk dari keberkahan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang minta kepada Allah agar senantiasa diberikan rizki berupa makan makanan tatkala mereka tinggal di sekitar Baitullah atau di kota Mekah. Kemudian juga dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa ibadah salat ada di zaman atau umat terdahulu, yaitu juga masih kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau berbuat syirik sedikit pun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sucikanlah rumahku ini, yaitu Baitullah, bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana Allah berikan tempat di sekitar Baitullah. Amalan yang pertama apa? Jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Kemudian yang kedua apa?
ibadah salat. Wal qa'imina war ruka'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Itu menunjukkan apa? Ibadah salat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dua amalan yang sangat penting. Yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Yang kedua adalah beribadah salat, ya, beribadah salat. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menghikayatkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Surah Ibrahim ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, kabulkanlah doaku." Perhatikanlah para orang tua, ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim dan keturunannya senantiasa menjaga salat. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, jangan sampai hanya melulu minta dunia saja. Ya, terkadang fokus kita mudahan sugih, ya itu benar. Namun yang paling penting, bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran, permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, minta apa? Agar senantiasa mengerjakan ibadah salat. Bukan cuma beliau yang meminta demikian, bukan cuma untuk beliau, namun juga beliau mintakan agar keturunan beliau juga senantiasa mendirikan ibadah salat. Maka para orang tua, ya, perhatikan doa ini. Maksudnya apa? Jangan sampai lupa kita mendoakan untuk diri kita dan juga untuk keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar kita berdoa kepada Allah agar agama mereka senantiasa dijaga, agar senantiasa mereka menuntut ilmu misalnya. Ya Allah, permudahkanlah anak saya menuntut ilmu. Ya Allah, permudahkanlah anak saya untuk menjaga pergaulannya. Ya Allah, jagalah salat anak saya. Ya Allah, jagalah agama anak saya. Itu yang paling penting dari doa orang tua. Karena kalau misalnya pian melulu minta dunia, kalau dia meninggal dunia sudah, ya, dia tidak bisa memanfaatkan dunianya lagi. Dia tidak bisa memanfaatkan hartanya, duitnya, nggak bisa. Namun ketika dia meminta agama, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta agar senantiasa diberi taufik, ya, senantiasa meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Senantiasa dia minta dimudahkan menuntut ilmu agama, menghafal Al-Qur'an. Kalau dia meninggal dunia, maka manfaatnya sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Maka jangan sampai kita berdoa cuma melulu minta dunia. Maka para orang tua perhatikan, mintalah kepada Allah agar senantiasa anak kita menjaga agamanya, menjaga auratnya tatkala dia keluar rumah, menjaga sifat malunya, jangan sampai macam-macam ketika di luar rumah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim, bahkan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an permintaan beliau agar beliau dan keturunannya senantiasa menjaga ibadah salat. Ini kita miris, ya. Sebagian orang tua tidak peduli dengan nasib agama anaknya. Mau bangunkah, tidakkah subuh? Ya enggak dibangunkan, enggak dibiarkan, ya, begitu saja. Maka ini miris kita, ya. Karena termasuk tanggung jawab orang tua kepada anak yang paling besar adalah menjaga keluarganya, anaknya dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Tentu dengan mendidik mereka agama, mengajarkan adab, mengajarkan hal-hal yang fardu, yang wajib, ya. Seperti mengajarkan wudu, menutup aurat. Karena anak itu tidak selamanya dia berada di sekolah. Mungkin dia berada di sekolah tatkala umur 4 tahun, 5 tahun. Sebelum itu di mana dia? Maka orang tua sangat penting dalam apa? Dalam pendidikan agama anak-anaknya. Ya, maka jangan sampai orang tua tidak belajar.
Yang paling penting dulu para orang tua belajar hal-hal yang wajib. Menutup aurat dengan benar bagaimana? Salat bagaimana? Wudu bagaimana? Puasa yang benar bagaimana? Sehingga dia bisa mengajarkan istrinya dan anak-anaknya. Makanya Rasul mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Kenapa? Agar dia bisa beribadah yang wajib, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa mengajarkan hal-hal yang wajib kepada istrinya, kepada anaknya, sedangkan dia tidak mau belajar. Majelis ilmu banyak, kitab-kitab ilmu banyak. Bahkan tanpa membeli pun bian bisa belajar. Tinggal buka HP, wifi-nya mengait di orang, gratis ya. Bisa membaca macam-macam, mendengarkan ini, mendengarkan kajian ini, dan itu sangat mudah. Ya, namun kenapa begitu sulit untuk menuntut ilmu agama? Ya. Sekalipun kita masih online ya, terkadang kita tidak langsung pergi ke masjid karena masih pandemi, namun masih bisa menuntut ilmu agama. Bukunya banyak, kajiannya banyak, direkam. Maka jangan sampai kita malas untuk belajar. Kenapa? Karena kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, jadi dalam doa ini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta secara khusus kepada Allah agar diri beliau dan keturunan beliau senantiasa mendirikan ibadah salat. Dan tidak disebutkan ibadah yang lain. Ya. Itu menunjukkan pentingnya ibadah salat. Makanya ketika misalnya pian mendapati ada kawan pian atau keluarga pian atau tetangga pian ingin bertaubat dari maksiatnya, maka nasihat pian apa yang pertama kali? Nasihat pian adalah jaga sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, agar dia tidak kembali kepada perbuatan maksiatnya. Maka ketika dia minta nasihat kepada pian, padahal pian bukan ulama, bukan ustadz, namun dia pandang pian ini orang baik, suka berjamaah, suka nuntut ilmu, maka ketika dia minta nasihat pian wajib kasih nasihat. Ya, pian wajib kasih nasihat. Maka nasihat yang pertama kali yang bisa pian sampaikan adalah jaga sholat. Sholat berjamaah, jaga sholat, belajar lagi tata cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Kenapa? Karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah, kemudian setelah kita menyebutkan ya 3 ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana semuanya ada kata-kata sholatnya, itu menunjukkan apa? Ibadah sholat sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dalam ayat yang lain tentang sholatnya Nabi Ismail alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam ayat 54 dan 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia Ismail adalah seseorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan sekaligus nabi. Dan dia menyuruh keluarganya, ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang memiliki keturunan. Dan beliau menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyebutkan 2 ibadah yang senantiasa diperintahkan oleh Nabi Ismail kepada keluarganya. Yang pertama adalah ibadah salat, yang kedua adalah ibadah zakat. Maka salat dan zakat termasuk ibadah yang sejak ada sudah pada zaman-zaman dahulu atau para nabi terdahulu. Kemudian Allah sebutkan ibadah salat dan ibadah zakat. Kenapa? Karena memang 2 ibadah ini adalah ibadah yang paling afdal. Kalau salat adalah ibadah yang paling afdal dari sisi fisik, ibadah badan. Kalau zakat adalah ibadah yang paling afdal dari sisi apa? Harta.
Makanya dua ibadah ini termasuk rukun Islam. Nah, di sini disebutkan salat dan zakat yang senantiasa Nabi Ismail menyuruh keluarganya agar apa? Agar mengamalkan dan mengerjakan salat dan zakat. Kemudian nabi yang lain yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, yang mana kaum mereka ini, kaum beliau ya, kaumnya Nabi Syuaib ini diantara perbuatan kejahatan mereka adalah tentunya dengan menyembah berhala dan juga curang dalam timbangan. Nah, ketika Nabi Syuaib melarang kaumnya agar senantiasa menyembah Allah, tidak berbuat syirik dan tidak berbuat curang, kemudian kaumnya mengatakan kepada Nabi Syuaib alaihissalam, "Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid." Jadi Nabi Syuaib alaihissalam, ya, beliau senantiasa memerintahkan kaumnya, mengingatkan kaumnya agar jangan berbuat syirik. Kemudian apa? Jangan sampai curang dalam timbangan. Sehingga kaumnya mengatakan, "Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau keturunan atau nenek moyang kami, atau melarang kami melakukan apa yang kami kehendaki tentang harta kami, yaitu apa? Mereka melakukan curang dalam timbangan. Sungguh kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Jadi maksudnya apa? Nabi Syuaib alaihissalam ketika memerintahkan mereka agar jangan syirik dan tidak curang dalam timbangan, juga menyuruh mereka agar sholat. Kenapa? Karena sholat mampu mencegah mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak melakukan kecurangan. Makanya mereka mengatakan, "Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una." Hai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nah, kemudian maksudnya apa? Maka di ayat tersebut terdapat dalil bahwa kaum Nabi Syuaib alaihissalam tidak mengetahui amalan apapun yang paling agung yang dapat mengusik mereka kecuali adalah amalan salat. Karena mereka mengatakan, "Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una." Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Nah, kemudian di ayat ini juga menunjukkan bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan syirik dan juga perbuatan curang. Namun ingat, salat yang sesuai dengan caranya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga Allah dengan salatnya dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, sehingga dia bisa benar-benar mengetahui yang mana yang iman, yang mana kesyirikan. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Kalimullah atau Kalimur Rahman, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, yang pertama adalah tauhid, kemudian yang kedua apa? Salat. Nah, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastami' lima yuha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, tidak ada Rabb yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perintah pertama Allah kepada Nabi Musa setelah mentauhidkan Allah adalah apa? Mendirikan salat. Ini menunjukkan apa? Agungnya ibadah salat, karena Allah menggandengkan perintah tauhid, setelahnya apa? Ibadah salat. Kemudian di antara dalil bahwasanya salat adalah
ibadah yang telah disyariatkan sejak para nabi terdahulu adalah bagaimana salatnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran tentang Nabi Daud yang ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Daud tidak memiliki cara yang lain kecuali beristighfar dan mendirikan salatnya. Nah, dalam ayatnya terdapat di surah Shad ayat 24 firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab." Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam, maka dia Nabi Daud meminta ampun kepada Rabb-nya dan dia menyungkur sujud dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak sekali ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang salatnya para nabi. Kemudian lagi juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang salatnya Nabi Zakaria alaihissalam. Di dalam surah Ali Imran ayat 39 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan dia tengah berdiri melakukan salat di mihrabnya, di tempat beliau. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat Nabi Yunus alaihissalam. Dalam firman-Nya ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh seekor paus yang besar karena beliau meninggalkan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 144. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka kalaulah sekiranya dia Yunus ya, tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan tasbih beliau Allah selamatkan Nabi Yunus ketika berada di dalam perut seekor paus. Nah, sebagian salafus saleh di antaranya adalah Ibnu Abbas dan juga Sa'id bin Jubair dan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Di sini Allah mengatakan kalaulah bukan karena beliau termasuk orang-orang yang bertasbih. Nah, tafsiran maksud dari orang-orang yang bertasbih, maka Ibnu Abbas dan tabi'in yang lainnya beliau mentafsirkan yaitu termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Kenapa? Karena di dalam salat ada tasbihnya, ada ucapan atau zikir tasbihnya. Jadi apa ketika Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan oleh seekor paus, maka Allah selamatkan dengan tasbihnya. Apa tasbih beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah bacaan tasbih yang harus kita senantiasa amalkan. Terlebih ketika kita berada di kesempitan atau di kesusahan, maka perbanyaklah tasbih ini. Kenapa? Karena Nabiullah Yunus Allah selamatkan. Karena beliau termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam tasbih ini ada ungkapan pengakuan kita yang suka berbuat zalim. Nah, kemudian apa? Mengakui ketauhidannya Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sering melakukan kezaliman. Dan juga pengakuan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Yunus membaca dan memperbanyak doa ini, maka Allah selamatkan beliau. Nah, apa maksudnya? Bahwa di sini adalah juga terdapat salatnya Nabi Yunus. Maksudnya adalah di antara salafus saleh, di antaranya adalah Ibnu Abbas mentafsirkan termasuk orang-orang yang bertasbih, maksudnya adalah termasuk orang-orang yang salat, termasuk orang-orang yang mengerjakan ibadah salat. Kemudian juga salatnya Nabi Isa alaihissalam, ya.
Maka di antara mukjizat beliau adalah beliau bisa berbicara sekalipun ketika beliau masih bayi. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapannya Nabi Isa ketika beliau masih bayi. Inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Disebutkan di dalam surah Maryam ayat 30 dan 31, kata Nabiullah Isa alaihissalam, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau mengucapkan ini ketika masih bayi. Dan ini termasuk mukjizat beliau. Kenapa beliau mengucapkan demikian? Agar jangan sampai ke depannya beliau dianggap seperti itu Tuhan. Lalu beliau mengikrarkan, menetapkan ketika masih kecil, masih bayi, sebagai mukjizat beliau, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia Allah memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Di antara tafsirannya adalah karena beliau suka mengajarkan kebaikan dan suka menebarkan kebaikan. Ya, dimanapun beliau berada, ya, di dalam kondisi apapun, dimanapun, maka beliau senantiasa mengerjakan dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sehingga apa? Hidup beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini menunjukkan apa? Bahwa ibadah salat juga ada di zaman Nabi Isa alaihissalam, yang mana beliau ketika masih bayi, kemudian mukjizat beliau mampu berbicara, maka di antara ucapan beliau adalah Allah memerintahkanku untuk mendirikan salat. Nah, maka ini sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa para nabi dan umat-umat terdahulu mereka juga diwajibkan agar melakukan ibadah salat. Nah, kemudian bagaimana tata cara ibadah salat para nabi terdahulu? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana atau apakah umat terdahulu juga diwajibkan salat sebagaimana diwajibkannya kita, seperti sama halnya waktu dan juga tata cara pelaksanaannya ataukah tidak? Kemudian beliau menjawab, mereka diwajibkan salat sebagaimana kita mendirikannya di waktu-waktu yang telah ditentukan, namun tidak sama dengan waktu dan tata cara salat kita. Wallahu a'lam. Jadi memang mereka diwajibkan salatnya, namun apakah tata cara salatnya sama, maka tidak dijelaskan secara rinci. Yang penting adalah kita dan umat-umat terdahulu dan juga para nabi mereka sama-sama diwajibkan untuk mengerjakan ibadah salat. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, awal disyariatkannya salat adalah salat malam. Ini sebelum 5 waktu ya. Jadi sebelum diwajibkan 5 waktu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ya, maka yang disyariatkan kepada Rasul adalah ibadah salat malam. Maka syariat salat yang pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat malam. Ini sebelum disyariatkannya ibadah salat 5 waktu. Maka saat permulaan Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat di malam hari. Ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil ayat 1 dan 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah di malam hari. Untuk apa bangun? Untuk melaksanakan ibadah salat. Bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil dari malam tadi. Jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar beribadah salat di malam hari, namun tidak seluruh malam, tidak. Kecuali sedikit, ya. Kemudian Allah perjelas lagi, nisfahu awin qus minhu qalila, setengah malam atau kurang dari setengah malam tersebut. Jadi maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ibadah salat di malam hari setengah malam
atau kurang dari setengah malam. Misalnya malam itu ada 10 jam, maka setengahnya adalah 5 jam. Maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar apa? Beribadah salat 5 jam. Atau kurang dari 5 jam, misalnya 4 jam atau 4 jam setengah, kurang sedikit dari setengah malam tadi. Nah, ketika ayat tersebut turun, ya, yaitu perintah Allah agar Rasul melaksanakan ibadah salat di malam hari, Nabi bersama para sahabatnya senantiasa mengerjakan perintah Allah ini selama kapan? Selama setahun. Nah, selama setahun kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menghapus perintah tersebut. Maksudnya menghapus perintah kewajibannya dan menggantinya dengan yang ada di ayat terakhir dari surah Al-Muzammil. Jadi yang pertama kali Allah wajibkan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat sebelum 5 waktu adalah salat malam. Dan mereka kerjakan selama setahun, kemudian dihapus perintah kewajibannya yang terdapat di ayat terakhir surah Al-Muzammil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan atau sekelompok dari orang-orang yang bersamamu wahai Muhammad, yaitu para sahabat, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa engkau sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi perintah Allah kepada Rasulullah SAW dalam salat malamnya adalah setengah malam atau kurang dari setengah malam. Nah, kemudian setelah itu Allah memberikan keringanan, yaitu apa? Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Karena tatkala Rasulullah SAW itu ibadah salat malamnya, yaitu ibadah salat, maka dengan bacaan yang panjang. Nah, kemudian Allah menurunkan di ayat terakhir surah Al-Muzammil, yaitu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yaitu apa? Dengan salat 5 waktu. Karena ketika kita membaca ayat di salat 5 waktu dengan pendek, dengan hal-hal yang mudah, tidak panjang. Nah, kemudian ayat tadi Al-Imam Muqatil dan Ibnu Qaisan mengatakan, ya, ketika menjelaskan ayat tadi, kana hadza bi Makkah qabla an tufradas salawatul khamsu thumma nusikha dzalika bis salawatil khamsi. Dua imam ini mengatakan ayat ini turun di Mekah sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Yaitu apa? Perintah agar melaksanakan ibadah di malam hari. Sehingga akhirnya perintah tersebut dinasakh atau dihapus dan digantikan dengan perintah mendirikan salat 5 waktu. Karena kalau beliau ibadah di malam hari yang asalnya adalah diwajibkan, maka beliau membaca dengan ayat-ayat yang panjang. Kemudian turunlah ayat terakhir di surah Muzammil yang memerintahkan Rasul untuk membaca ayat yang mudah. Yaitu dengan apa? Dengan salat 5 waktunya. Karena ketika kita jadi imam, ya, maka kita diperintahkan untuk memperpendek bacaan. Tidak memperlama, ya. Tidak panjang-panjang, enggak. Al-Baqarah, enggak. Tidak seperti itu. Nah, jadi maka Al-Imam Muqatil dan juga Ibnu Qaisan yang menjelaskan bahwa ayat tersebut turun di Mekah sebelum diwajibkannya salat 5 waktu, sampai akhirnya perintah tersebut dihapus dan digantikan dengan perintah mendirikan salat 5 waktu. Nah, kemudian dalam ayat tersebut yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk mendirikan salat malam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya. Jadi
kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar mendirikan ibadah salat malam. Nah, kemudian sisi pendalilannya bagaimana? Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, khayyarahullahu ta'ala dzikrahu hina farada alaihi qiyamal laili baina hadhil manazil ay dzalika sya'a fa'al. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fima dzukir yaqumuna al-laila nahwa qiyamihim fi syahri Ramadan fima dzukira hatta khaffafa dzalika anhum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan, yaitu dengan menyebutkan beliau ketika mewajibkannya untuk menunaikan salat malam hari atau qiyamul lail. Disebutkan pula bahwa yang wajib mendirikan salat malam adalah Rasulullah dan para sahabat. Mereka mendirikan salat malam tersebut sebagaimana mereka mendirikan salat pada bulan Ramadan. Ya lama ya. Setengah malam cukuplah lama. Hingga Allah menurunkan ayat yang memberikan keringanan kepada mereka agar membaca ayatnya yang mudah saja. Tidak panjang-panjang ketika mereka qiyamul lail atau qiyamul lail ketika di bulan Ramadan. Nah, kemudian di sini kita bisa simpulkan bahwa sebelum disyariatkannya salat 5 waktu, maka Rasulullah SAW disyariatkan untuk mengerjakan salat di malam hari, dan itu cukup panjang ya. Allah memerintahkan Rasulullah SAW agar salat setengah malam atau kurang dari setengah malam. Nah, kemudian tentang salat 5 waktu ya, para ulama mereka berbeda pendapat ya sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Berapa kalikah kaum muslimin salat dalam sehari semalam? Jadi para ulama berbeda pendapat tentang salat Para ulama berselisih pendapat sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Berapa kalikah kaum muslimin salat dalam sehari semalam? Jadi ada yang mengatakan bermacam-macam, ada yang mengatakan bermacam-macam. Nah, beliau mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, sekelompok ulama berpendapat bahwasanya sebelum Al-Isra, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak ada salat yang diwajibkan kepada kaum muslimin selain salat malam, tanpa ada batasan jumlah rakaat tertentu. Jadi intinya adalah ketika sebelum disyariatkannya salat 5 waktu itu berapa rakaat kaum muslimin mengerjakan salat. Maka di antara ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Yang penting mereka mengerjakan salat malam. Namun ditentukan beberapa rakaat itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Harbi berpendapat bahwa sebelum Al-Isra itu salat diwajibkan 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Allah a'lamnya. Ini adalah perbedaan para pendapat. Nah, adapun diwajibkan salat 5 waktu sehari semalam itu terjadi pada waktu kapan? Isra dan Mi'raj. Itu pada malam tersebut awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan salat 5 waktu sebanyak 50 kali. Kemudian sehingga akhirnya Allah meringankan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya menjadi 5 kali salat. Ini ada sebuah hadis yang panjang bagaimana prosesnya ya, yang akhirnya salat yang asalnya Allah syariatkan 50 menjadi 5 kali. Kita baca cukup panjang hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya, dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, auhallahu ilayya ma auha, fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah. Fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Qultu 50 salatan. Qala irji ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik fa inni qad balawtu bani Israil wa khabartuhum. Qala faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahatta anni 5. Faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni 5.
Qala inna ummataka la yutiquna dzalik. Farji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Qala falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu salawatin kulla yawmin likulli salatin ashrun fadzalika khamsuna salatan. Qala fanazaltu hatta intahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu qad raja'tu ila rabbi tastahyaitu minhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberikan wahyu kepadaku lalu menyuruhku salat 50 kali sehari semalam. Jadi perintah Allah pada asalnya adalah 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku kembali bertemu dengan Nabi Musa. Ini hikmahnya beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa bertanya kepada Nabi SAW, apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai Muhammad? Aku menjawab, aku diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nah ini subhanallah ya. 5 kali aja itu kan banyak nang kada menggawi, apalagi sampai 50. Nah. Maka Musa mengatakan, kembalilah dan mintalah keringanan kepada Rabbmu. Sungguh umatmu tidak akan mampu menunaikan hal tersebut. Kata siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ya, karena umat beliau sendiri pun juga ada yang tidak mampu mengerjakan sholat. Kan umat-umat terdahulu fisiknya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang. Ya. Apalagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, dan sesungguhnya aku telah dicoba atau diuji dengan umatku yaitu Bani Israel. Sehingga tidak mampu, ada yang tidak mampu dari umat beliau yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Rasulullah, aku kembali menghadap Rabbku dan berkata, ya Allah berikanlah keringanan kepada umatku. Lalu Allah mengurangi menjadi 5 kali sholat. Kemudian aku kembali kepada Musa dan mengatakan, telah diringankan kepadaku menjadi 5 kali. Kemudian apa perkataan Nabi Musa sebagai reaksi beliau? Sungguh umatmu tidak akan mampu menunaikannya. Itu terjadi nggak? Terjadi ya. Nah, banyak yang malas, banyak yang berat mengerjakan sholat. Ya. Kadang diberi alasan yang macam-macam tidak. Kenapa tidak sholat? Karena garing. Nah, kada faham hukumnya. Sholat itu selama akal masih ada, segaring apapun pian tetap wajib sholat. Ada orang yang tidak faham sehingga dia meninggalkan sholat karena pekerjaannya. Kenapa nggak sholat saya nyupir? Saya nggak berhenti-berhenti. Tidak ada masjid. Padahal sholat itu nggak mesti di masjid. Kalau pian safar misalnya, kebetulan tidak ada masjid sepanjang perjalanan pian stop sholat di atas tanahnya. Makanya Rasul mengatakan, waju'ilat liyal ardu masjidah. Dan dijadikan tanah untukku sebagai tempat sholat. Kita ingin sholat dimanapun bisa, ya dimanapun bisa. Di rumah bisa sholat sunnah. Namun kalau laki-laki wajib di masjid. Namun ketika beliau safar dan kebetulan sepanjang jalan tidak ada masjid misalnya, atau ada masjidnya namun ada kuburannya, maka bagaimana pian sholat? Dimanapun pian bisa sholat. Ya. Kalau pian menyopir truk, kalau di baknya itu. Kadang ada orang yang nggak paham tentang sholat. Karena pekerjaan tidak sholat. Karena pekerjaan tidak puasa. Itu kan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, benarlah perkataan Nabi Musa alaihissalam. Ketika 5 saja, Allah sudah meringankan kepada Nabi Muhammad 5 kali sholat saja. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu menunaikannya. Memang benar ada yang tidak mengerjakan sholat. Ya. Padahal umur pendek, ya. Sudah hidup terkadang sakit, ya. Ekonomi sulit. Padahal sulitnya ekonomi itu lebih ringan dibandingkan meninggalkan sholat. Ya, kasihan ya, kita terkadang
miris, kasihan kepada orang-orang yang tidak sholat ya. Apalagi ekonomi lemah, kondisi hidup sulit, meninggalkan sholat lagi itu lebih sulit dibandingkan dengan ekonomi yang lemah. Jangan sampai meninggalkan sholat para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian. Maka siapapun yang menonton kajian ulun ini, maka jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kata Nabi Musa alaihissalam setelah Rasulullah mengatakan, diringankan kepadaku cuma 5 kali sholat, umatmu tidak akan mampu menunaikannya. Kemudian kata Nabi Musa, kembalilah menghadap Rabbmu dan mintalah keringanan. Kemudian kata Rasul, aku senantiasa menghadap Allah dan kembali kepada Musa sampai Allah berfirman, wahai Muhammad, sungguhnya dia adalah 5 kali sholat setiap hari dan 1 kali sholat setara dengan 10 kali sholat. Memang sholat kita 5 kali saja, namun kalau dikerjakan sekali maka dibalas 10 kali 5 maka menjadi 50, bahkan bisa lebih dari 10. Tergantung keikhlasannya, tergantung sesuai dengan contoh Rasulullah, tergantung dengan kekhusyuannya, bisa lebih dari 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah tetapkan di sini bahwa salat dalam sehari semalam untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 5 kali. Nah, kemudian aku turun dan bertemu dengan Musa dan mengkabarkannya. Maka dia Musa mengatakan, kembalilah menghadap Rabbmu dan mintalah keringanan lagi ya. Nah, dipangkas 2 kah 3 kah seperti itu maksud dari beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku sudah kembali kepada Rabbku sampai aku merasa malu kepada dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul berbolak-balik kepada Allah, kepada Nabi Musa sampai Allah tetapkan 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian Allah katakan 1 kali salat dikerjakan maka dengan sama 10 kali salat. Sehingga kalau beliau kembali lagi minta keringanan maka beliau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa salat yang ditetapkan diwajibkan Allah kepada Rasulullah dan umatnya adalah 5 kali salat ya. Ketika di malam Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama juga sepakat ya bahwa perintah diwajibkannya salat 5 waktu, bilangan rakaatnya, rukuknya, dan sujudnya adalah ketika peristiwa tersebut terjadi. Kan ada 5 kali salat. Nah, Isya 4 rakaat, Maghrib 2 rakaat, Subuh 2 rakaat, Zuhur dan Asar 4 rakaat. Itu juga ditetapkan pada saat Mi'raj tersebut. Ini kesepakatan para ulama. Nah, yang mereka berbeda pendapat adalah kapan terjadinya Mi'raj tersebut. Jadi para ulama sepakat ketika diwajibkan salat 5 kali waktu, maka bilangan rakaatnya, bagaimana rukuknya, sujudnya, bagaimana tata cara salatnya itu juga ditetapkan saat peristiwa Mi'raj tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya Mi'raj tersebut. Nah, ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 18 bulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Pada umur berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul? Maka ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, maka ketika beliau diangkat sebagai Nabi, 18 bulan kemudian, maka beliau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Az-Zahabi, disebutkan dalam kitab tarikh beliau. Jadi Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah 18 bulan Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kemudian pendapat yang kedua, terjadinya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rabiul Awal, setahun sebelum Nabi berhijrah. Itu pada tanggal 27 Rabiul Awal, setahun sebelum Nabi berhijrah. Ini adalah pendapat Abu Ishaq Al-Harbi. Kemudian pendapat yang ketiga adalah seorang tabi'in yang masyhur ya, termasuk dan beliau adalah tabi'in yang pertama kali mentadwin sunnah, membukukan kitab-kitab hadis, yaitu adalah Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Diriwayatkan bahwasanya beliau berpendapat Al-Isra itu terjadi
setahun sebelum Nabi berhijrah. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Namun juga diriwayatkan dari beliau bahwa beliau berpendapat 5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Namun kalau kita melihat dalil, maka tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan mana yang lebih tepat di antara pendapat-pendapat tersebut. Tanggal berapa, tahun berapa, tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan kapan persis terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun kita wajib tetapkan bahwa terjadi Isra dan Mi'raj. Kemudian kita wajib juga tetapkan bahwa disyariatkannya salat itu ketika Nabi Mi'raj, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkannya adalah 5 kali dalam sehari, dalam semalam. Nah, adapun 5 waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-Isra ayat 78. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat dari setelah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan waktu-waktu kapan didirikannya salat 5 waktu. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan salat lidulukish syamsi, yaitu setelah matahari tergelincir. Nah, setelah matahari tergelincir, ini adalah awal masuk waktu zuhur, dan termasuk juga diantaranya adalah di dalamnya adalah salat asar, karena Allah mengatakan dirikanlah salat setelah tergelincir matahari. Maka ini adalah awal salat zuhur, dan juga termasuk di dalamnya adalah salat asar. Kemudian ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam. Nah, sampai gelapnya malam ini di dalamnya ada salat maghrib dan isya, karena yang namanya salat malam termasuk di dalamnya adalah salat maghrib dan salat isya. Kemudian wa qur'anal fajri, dan dirikanlah pula salat fajar. Maksudnya apa? Yaitu salat subuh. Maka di sini menunjukkan, dalam ayat ini menunjukkan salat ada 5 kali salat, yang waktunya adalah lidulukish syamsi, setelah tergelincir matahari. Ini mencakup salat zuhur dan asar. Ghasaqil laili, salat malam, ini mencakup maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan salat fajar, ini mencakup salat subuh. Maka ada 5 kali salat. Nah, kemudian yang terakhir, maka perintah salat 5 waktu dengan bilangan 2 rakaat. Maka perhatikan, bilangan rakaat pada salat yang diperintahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj adalah 2 rakaat dilaksanakan pada 5 waktu. Insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi setelah kita menjelaskan bagaimana sejarahnya salat, maka yang pertama adalah salat juga diwajibkan kepada para nabi terdahulu. Namun apakah caranya, kemudian rakaatnya sama dengan kita, maka wallahu alam tidak disebutkan secara rinci. Dalam banyak surah ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana penyebutan salat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Syuaib, itu menunjukkan salat-salat sudah disyariatkan sejak zaman para nabi. Kemudian lagi di antara doa yang sangat baik kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meminta kepada Allah agar senantiasa kita dan keturunan kita menjaga ibadah, terlebih adalah ibadah salat. Maka perhatikan para orang tua kaum muslimin, ketika kita berdoa kepada Allah, maka jangan sampai doa kita terfokuskan untuk urusan dunia saja. Namun yang paling penting dari itu adalah urusan akhirat. Maka kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan maksiat, dari perbuatan kesyirikan, kebid'ahan, senantiasa kita diberikan kemudahan dalam beramal soleh, menjaga salat, menjaga ilmu, dan seterusnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah yang pertama disyariatkan salat adalah salat malam. Ya, ini sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj.
Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar salat di malam hari setengah malam atau kurang dari setengah malam. Kemudian wajibnya salat malam tersebut dinasakh ya, dihapus dan digantikan dengan salat 5 waktu ketika Isra dan Mi'raj terjadi ya, ketika Isra dan Mi'raj terjadi. Nah, kemudian pada awalnya Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 kali waktu, namun ketika Rasul turun dan berjumpa dengan Nabi Musa, kemudian ada obrolan antara Rasulullah dan Nabi Musa, maka Nabi Musa mendengarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mewajibkan beliau dan umatnya 50 kali salat. Kemudian Nabi Musa menjelaskan apa yang terjadi kepada umatnya. 50 kali salat berat. Kemudian sampai diringankan 5 kali salat. Itu pun juga Nabi Musa alaihissalam mengatakan umatmu tidak akan sanggup menunaikannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik kepada Allah dan Nabi Musa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga menetapkan 5 kali salat dalam sehari semalam. Itu pun memang kita akui ya. Banyak di antara kaum muslimin yang ternyata tidak mengerjakan salat ya. Banyak ya. Banyak ya, cukup banyak. Kita perhatikan, terkadang ada orang yang meremehkan salat karena faktor memancing salat. Tidak salah salat, sudah azan enggak salah salat. Kenapa? Mancing alasannya, subhanallah. Ya. Itu terkadang terlalu mudah di antara kaum muslimin. Ada yang meninggalkan salatnya karena bekerja tidak meninggal, karena dia bekerja meninggalkan salat, karena sakit meninggalkan salat, tidak faham tentang ibadah salat. Kita katakan salat itu wajib selama akalnya masih ada, sekalipun lumpuh ya. Makanya Rasul mengajarkan kita bagaimana kalau seandainya kita sakit. Maka kalau masih mampu berdiri wajib berdiri. Kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk maka dengan rebahan. Tidak bisa menggerakkan anggota tubuh ketika rebahan ya, maka dengan isyarat mata. Itu kan kondisi sakit ya, entah patah, ada yang patah tulangnya misalnya, atau stroke, tidak bisa bergerak lagi namun matanya masih bisa digerakkan, maka wajib sholat selama akalnya masih ada. Ya Allah alam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sabar ketika mendapatkan musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita dan senantiasa memberikan taufiknya agar kita mudah dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Ada. Ya, Masya Allah ada pertanyaan yang bisa dijawab ya. Ada orang yang salat ya. Kan salat tadi mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun tetap masih ada aja orang yang menjaga salat namun masih bermaksiat. Maka bagaimana dengan hal tersebut? Maka orang yang salat banyak namun apakah salatnya benar atau tidak? Maka ini perlu dirinci lagi ya. Apakah salatnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Apakah salatnya ditambah-tambah? Ya. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian khusyuknya lagi. Apakah dia salatnya khusyuk atau tidak? Maka bisa jadi ada orang yang tetap salat namun masih mengerjakan salat. Maka yang salah bukan salatnya, namun cara dia mengerjakan salat. Ingat, yang salah bukan salatnya, namun cara dia ketika mengerjakan salatnya. Apakah salatnya sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, atau adakah bid'ah-bid'ah yang dikerjakan ketika salatnya? Ya. Maka bisa jadi dia tetap mengerjakan perbuatan maksiat namun tetap salat juga. Bisa jadi salatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Bisa jadi khusyuknya enggak ada ketika sholat, ya. Dia sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, bisa jadi. Maka kewajiban kita belajar sholat ya untuk ini, agar sholat kita berkualitas. Sehingga apa? Sehingga mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Belum lagi dari sisi keikhlasan. Ikhlas enggak sholatnya? Jadi banyak hal yang harus kita lakukan dengan sholat kita. Yang pertama tadi, yaitu kita harus benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhlas dan tidaknya. Maka ikhlaskan ya salat kita hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bisa kita tambahkan adalah khusyuk atau tidaknya. Khusyuk atau tidaknya. Maka perhatikan tiga hal ini ketika salat. Yang pertama, sesuai tuntunan Rasul atau tidak. Yang kedua, ikhlas atau tidak. Yang ketiga, khusyuk atau tidak. Kalau misalnya seseorang itu sudah belajar ya dan dia mengamalkan ilmunya bagaimana salatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dia berusaha ikhlas ya, dengan seikhlas-ikhlasnya, kemudian yang ketiga dia belajar khusyuk, maka insya Allah salatnya berkualitas dan mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah para nabi terdahulu salatnya sama seperti salatnya kita sekarang? Kalau tata caranya maka wallah alam tidak disebutkan secara rinci ya, tidak disebutkan secara rinci. Yang jelas mereka sholat, namun apakah tata caranya sama maka wallah alam ya, tidak disebutkan dalam dalil bagaimana rincian tata cara mereka sholat. Ada satu pertanyaan ini pian bisa tanyakan ke ustadz yang lain tentang masalah talak ya, wallah alam bisawab. Ini bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kawan mengalami badai